Masifnya arus informasi di media sosial membuat warga mudah mendapatkan berita. Rendahnya tingkat keinginan baca masyarakat juga membuat rawan termakan informasi palsu atau hoax. Kenapa dokter nggak percaya corona? Nah, karena saya kan juga mendalami semua dasar-dasar lab dunia. Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Oke. Dengan teknik disuap, suap artinya kan mengusap sel mukosa. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Nah, terus kemudian di awal pandemi itu kan saya melihat alat yang dipakai itu kan alat rapid test. Rapid test itu kan berarti dari darah. Iya. Kalau darah Pak nggak mungkin bisa ketemu virus, berarti cuma masalah faktor imunitas. Pernyataan seorang dokter dengan dikomentari dokter lainnya ini menjadi pusat perhatian warganet Indonesia. Bahkan status dokter Lois pun dipertanyakan oleh dokter lainnya yaitu dokter Tirta. Aksi pelaporan pun terjadi hingga salah satunya ditangkap polisi. Awal dari perbincangan warganet ini adalah dalam sejumlah kesempatan ia mengungkapkan tidak percaya dengan adanya COVID-19. Dr. Lois pun diduga telah menyebar hoaks dengan sengaja menimbulkan keonaran dan menghalangi penanggulangan pandemi. Selain status dan pernyataan dari dokter yang bersiteru ini, informasi lainnya yang membingungkan warga adalah penggunaan obat ivermectin. Ditahannya obat ini oleh BPOM membuat masyarakat yang sudah terlanjur mengonsumsinya menjadi bingung. Pasalnya banyak beredar sebuah pesan berantai di mana ivermectin merupakan salah satu obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan corona. Dan kami sudah menyampaikan bahwa ivermectin ini adalah obat keras yang harus dengan resep dokter. Sudah ditekankan pada data keamanan ivermectin untuk indikasi utama yang menunjukkan adanya toleransi yang baik sesuai dengan ketentuan tentunya apabila diberikan. Serta adanya jaminan keselamatan serta uji klinik karena ivermectin ini dapat digunakan bersama dengan obat standar COVID-19. Masif informasi. Untuk membahas fenomena hoax di masyarakat, kita akan bergabung bersama sosiolog Daisy Indira. Selamat siang Mbak Daisy. Selamat siang. Baik, Mbak Daisy, kita melihat dari kasus Dr. Louis dan dokter lainnya yang saling tuding soal tidak percaya akan COVID-19. Ini membuat masyarakat semakin bingung. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Mbak? Ya, fenomena ini menggambarkan memang ada masalah dengan digital literasi kita juga ya. Jadi sebenarnya memang masyarakat atau budaya digital itu membuat semua orang itu memang bebas untuk memproduksi informasi dan membuat konten-konten, kemudian juga bebas untuk menyampaikan aspirasi pendapat. Tidak ada masalah dengan itu, tapi ketika kita memproduksi informasi atau membuat konten dan lain sebagainya, memang apalagi yang berkaitan kalau kita ngomong spesifik tentang pandemi COVID ini harus tetap memperhatikan etika dan dampaknya buat masyarakat luas gitu. Jadi apapun status yang kita buat, apapun opini kita, aspirasi kita itu harusnya dipikirkan juga apa dampaknya buat masyarakat secara umum. Terus kemudian yang kedua juga ketika kita melakukan produksi informasi dengan embel-embel tertentu profesi kita dan lain sebagainya harusnya mengacu kepada standar yang berlaku sesuai dengan profesi kita. Berarti ya kalau dokter berarti harus ada panduan data, jurnal dan lain sebagainya yang bisa memperkuat pendapatnya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Mbak Daisy, lantas bagaimana meningkatkan digital literasi masyarakat di tengah pandemi ini? Ya, pertama tentu saja kita harus fokus kepada otoritas yang berlaku. Informasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berlaku. Pastinya harusnya pemerintah sebagai sebuah aktor yang paling harusnya menyajikan informasi yang sebenar-benarnya. Karena kondisi kalau kita hanya berbasis pengetahuan kita atau informasi kita hanya berbasis di dalam interaksi kita di sosial media atau mengikuti debat-debat yang terjadi di sosial media, maka itu akan bisa membawa kita atau menjerumuskan kita kepada pusaran informasi yang belum tentu benar gitu, atau yang bahkan berlawanan atau bahkan mungkin punya kepentingan-kepentingan tertentu di balik itu. Jadi kita mudah sekali terjerumus.
Sehingga kita harus bisa menerapkan filter ya, diri kita sebagai filter untuk tetap fokus mengacu kepada informasi dengan otoritas yang jelas, yaitu pemerintah pastinya untuk kasus COVID ini atau WHO untuk badan internasional. Jadi itu yang sebenarnya mungkin bisa dipegang oleh masyarakat ini, karena kalau saya lihat debat-debat di media sosial ini memang bisa membahayakan gitu, karena seharusnya kita menimbulkan situasi yang positif gitu ya, kondusif, malah nanti membuat kita bingung gitu. Itu yang penting. Baik, Mbak Daisy, adakah saran untuk masyarakat agar tidak mudah percaya akan hoax, mengingat mungkin ada masyarakat yang panik ingin mengonsumsi obat ini, padahal sebenarnya itu tidak ada yang mengklaim itu adalah obat COVID? Ya, kondisi saat ini memang Indonesia sedang darurat ya, sesuai dengan program yang sudah dicanangkan pemerintah juga. Jadi sebaiknya kita sama-sama sebagai anggota masyarakat itu menciptakan iklim yang kondusif gitu ya, iklim yang positif gitu ya. Dan kemudian justru harusnya lebih menyemangati anggota-anggota keluarga kita atau teman-teman kita atau warga Indonesia lainnya untuk bisa keluar dari peristiwa ini gitu ya. Itu yang penting. Dan yang kedua, harus selalu cek and recheck dan mengacu informasi utama pada informasi dengan otoritas yang jelas, yaitu pemerintah. Baik, terima kasih atas sarannya Mbak Daisy. Penting juga bagi masyarakat untuk mengecek kembali informasi sebelum menyaring ataupun juga melakukannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari warga yang menemukan ratusan kepik uang kuno seberat 1 kg yang terkubur di dalam tanah.